Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita masih di kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung, atau kita masih dalam suasana pandemi, Bapak berharap teman-teman semua tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, supaya kita memiliki bekal ketika nanti dewasa dalam menjalani kehidupan kita. Ya, teman-teman, tidak terasa ya, teman-teman sudah berada di kelas 4. Kemarin perasaan kita baru saja belajar di kelas 3 dan sekarang sudah berada di kelas 4. Nah, semakin meningkat usia kita, semakin meningkat pemahaman kita juga. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang bagaimana mengenal hubungan keluarga, dalam artian di dalam pengetahuan Islam kita ada yang namanya mahram dan bukan mahram ya. Mahram atau bukan, siapa sih yang mahram itu? Apa sih mahram itu? Kita akan pelajari keseluruhannya. Kita mulai dari pengertian dari mahram. Apa sih mahram itu? Mahram adalah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, karena sesusuan atau hubungan perkawinan, sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Jadi keduanya terikat ya, karena adanya hubungan kekeluargaan, sehingga tidak boleh untuk menikah. Dan juga kalau mahram ini selain tidak boleh menikah, dia juga tidak membatalkan wudhu ketika kita bersentuhan, atau kita juga memiliki batasan-batasan lebih ya, untuk batasan aurat yang boleh dilihat oleh mahramnya ya. Seperti ayah, ibu, tidak apa-apa yang perempuan itu dilihat oleh ayah dan ibunya bagian yang biasa terlihat seperti muka, rambut, tangan, dan kaki, itu tidak mengapa ya, itu karena dia adalah mahram. Tetapi kalau dia bukan mahram, maka yang boleh dilihat dari seorang perempuan itu hanyalah wajah dan tangan. Selain itu adalah aurat ya, tidak boleh dilihat. Nah, siapa saja sih yang dengan mahram? Nah, berdasarkan surah Quran surah An-Nisa ayat 23 disebutkan siapa saja yang termasuk di dalam mahram ya. Berdasarkan mahram karena nasab dapat digolongkan menjadi 7 golongan besar. Yang pertama adalah ibu, kemudian nenek, sampai dengan ke atasnya ya, kakek, di atasnya kakek kalau masih hidup. Nah, itu adalah mahram. Kemudian yang kedua, anak, ketika kita sudah dewasa dan memiliki turunan, itu adalah anak. Kemudian
dari ayah kita berarti anaknya ayah, kemudian cucu, sampai dengan cicit dan lain sebagainya ke bawah-bawahnya ya. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Bagi yang laki-laki saudara perempuan, bagi yang perempuan saudara laki-lakinya itu adalah mahram. Saudara perempuan pokoknya saudara yang satu ayah satu ibu, atau juga ya satu ayah dan satu ibu, itu adalah mahram karena nasab. Yang keempat adalah anaknya saudara perempuan. Kemudian yang kelima adalah anaknya saudara laki-laki, itu juga mahram. Yang keenam adalah bibi dari ibu ya. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan maka itu adalah paman. Paman itu juga termasuk mahram ya, dari ibu. Kemudian bibi atau paman dari ayah, nah itu adalah mahram. Bagi yang perempuan kemudian punya paman, itu adalah mahram juga ya, atau saudara dari ayah atau saudara dari ibu, itu semua adalah mahram. Tetapi anak-anaknya, anak-anak dari paman kemudian anak-anak dari ibu itu bukan mahram. Artinya ya boleh dinikahi dan kita harus menutup aurat ketika berjumpa dengannya. Nah, berikutnya adalah mahram karena sesusuan. Jadi mahram sesusuan ini sama golongannya, penggolongannya dengan mahram karena nasab. Tetapi ini terjadi karena kita satu susuan sama saudara atau anak dari ibu yang menyusui kita. Ini jadinya saudara sesusu ya. Nah, penggolongannya juga sama, kedudukannya juga sama seperti mahram karena nasab. Yang ketiga adalah mahram karena nikah ya. Ketika sudah dewasa kelak nanti teman-teman akan menikah. Nah, karena menikah ini ada mahramnya. Siapa saja? Yang pertama adalah mertua, yang kedua adalah anak tiri, ketiga adalah ibu tiri, yang keempat menantu ya, yang kelima saudara perempuan atau saudara laki-laki istri. Nah inilah tentang hubungan keluarga berdasarkan mahramnya. Jadi ketika orang di luar dari mahram itu kita harus menjaga diri, menjaga pandangan, dan juga menjaga aurat darinya. Karena kalau kita membuka aurat di luar dari orang yang mahram terhadap kita, maka terjadi adalah kita mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya Bapak akan menambahkan kosakata bahasa Arab kita. Yang pertama kursiun, artinya kursi. Kursiun, kursi. Kursiun, kursi. Kedua hizanatun, artinya lemari. Hizanatun, lemari. Khizanatun, lemari. Ketiga sarirun, artinya ranjang. Sarirun, ranjang. Sarirun, ranjang. Selanjutnya mirwahatun, artinya kipas angin. Mirwahatun, kipas angin. Wirwahatun, kipas angin. Selanjutnya mir'atun, artinya cermin. Mir'atun, cermin. Mir'atun, cermin. Selanjutnya misbahun, artinya lampu. Misbahun, lampu. Misbahun, lampu. Nah teman-teman, inilah kosakata kita, kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman membaca, mengingat dari kosakata yang kita pelajarin. Dan juga pembelajaran kita hari ini tentang hubungan keluarga. Ini ada yang namanya mahram dan bukan mahram. Kita menjaga diri
untuk menghindari dari yang bukan mahram. Kalau yang mahram kita masih harus menjaga ikatan keluarga ya. Jadi kalau kita bersentuhan dengan yang mahram itu tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau bersentuhan dengan yang lain mahram itu menjadi haram atau mendapatkan dosa ya teman-teman. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajarin hari ini. Akhir kalam, Bapak akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.